Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari. NIM saya 221343. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan yang saya cantumkan pada PPT kali ini. Materinya adalah tindak pidana umum. Di sini saya mencantumkan beberapa slide yang isinya itu adalah pengertian secara umum, ada juga dasar hukumnya, perbedaan dengan KUHP baru dan lama, lalu juga contoh kasus, serta apa sih kaitan contoh kasus tersebut dengan materi tindak pidana umum ini. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian secara umum. Di sini ada dua pengertian secara umum. Yang pertama adalah pengertian berdasarkan KUHP nasional, dan yang kedua pengertian menurut pendapat para ahli. Pengertian berdasarkan KUHP nasional dicantumkan pada pasal 12 ayat 1 yang dijelaskan. Isinya itu berbunyi, tindak pidana merupakan perbuatan yang peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Jadi suatu perbuatan, kegiatan yang sudah diatur oleh perundang-undangan dan perbuatan tersebut mengakibatkan seorang pelaku tersebut mendapatkan sanksi pidana. Lalu yang kedua ada pendapat para ahli. Di sini saya mengambil pendapat menurut Lamintang. Dalam bukunya, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi menurut Lamintang ini, tindakan tersebut juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di sini ada dasar hukum tindak pidana umum. Jadi apa sih yang mendasari peraturan tindak pidana umum ini dapat dilaksanakan? Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional, pada pasal 12 ayat 2 dijelaskan yang bunyinya itu, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa apa sih kriteria seseorang dapat diberikan sanksi pidana. Dijelaskan di pasal 12 ini, seseorang itu melakukan perbuatan, tindakan atau kegiatan yang perbuatan tersebut itu melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Contohnya seperti pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya. Itu jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa kegiatan tersebut dilarang, dan jika dilakukan oleh seseorang, dia akan diberikan sanksi pidana. Lalu pada ayat 3 dijelaskan kembali bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Jadi yang namanya tindak pidana itu memang sudah jelas pasti bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenarnya. Itu akan berkaitan dengan materi yang lainnya. Lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada perbedaan isi dasar hukum antara KUHP yang baru dengan KUHP yang sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan pada KUHP nasional atau KUHP yang baru ini, pada pasal 12 ayat 1 yang isinya itu tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Nah, perbedaan dengan KUHP yang lama ada juga pada pasal 1 ayat 1 yang isinya itu, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Sebenarnya maksud dari KUHP yang baru dengan KUHP yang lama ini sama-sama saja, cuman kalau misalkan di KUHP yang lama ini lebih spesifik gitu. Jadi dijelaskan bahwa tindak pidana itu harus ada kekuatan aturan pidananya dulu dalam peraturan perundang-undangan. Jika aturan tersebut belum ada, maka kegiatan yang dilakukan belum bisa disebut tindak pidana dan diberikan sanksi pidana. Tetapi jika sudah ada peraturan perundang-undangannya, maka kegiatan yang dilakukan oleh pelaku seperti mungkin pembunuhan atau penganiayaan itu dapat disebut sebagai tindak pidana dan diberikan sanksi pidana. Lalu juga pada KUHP lama, pada pasal 2 yang isinya aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Nah, jadi pada pasal 2 KUHP yang sebelumnya ini, siapapun orangnya itu, mau dia WNI atau warga negara asing, tetapi dia berada di dalam kawasan Indonesia, di dalam Indonesia, dan dia melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersifatnya melawan hukum, maka dia akan diberikan sanksi pidana. Dan kegiatannya tersebut disebut sebagai perbuatan tindak pidana. Selanjutnya yang terakhir, ada contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana umum ini. Di sini saya mengambil contoh kasus yang baru saja terjadi beberapa saat lalu, yaitu pembunuhan siswa SMK di Bogor. Kejadian ini menewaskan satu korban yang bernama Arya Saputra. Kejadian ini juga dilakukan oleh 3 orang pelaku yang berinisial MA, SA, dan ASR. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Maret tahun 2023 di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Jadi kronologinya pada saat itu korban sedang ingin menyeberang jalan dengan teman-temannya, lalu tiba-tiba saja ada 3 orang pelaku tersebut dengan satu motor melakukan tindakan pembunuhan itu. Jadi pelaku membunuh Arya tanpa sebab dan alasan yang jelas. Mereka hanya terprovokasi di pesan sosial media. Pelaku pembunuhan Arya ini ada 3 orang tadi. Mereka berboncengan satu sepeda motor, menenteng pedang, dan menebas Arya. MA yang umur 17 tahun berperan sebagai pemilik motor dan senjata tajam jenis gobang. Kemudian SA yang berumur 18 tahun yang berperan membuang barang bukti senjata tajam. Dan pada saat kejadian, SA juga hendak memukul Arya menggunakan topi yang ia kenakan saat itu namun meleset. Sedangkan ASR atau Tukul ini dibonceng paling belakang, dan dia juga sebagai eksekutor yang melakukan tindakan pembunuhan itu dengan senjata tajamnya kepada AS hingga tewas. Akibat dari kejadian tersebut, para pelaku yang terlibat dikenakan pasal 76C UU nomor 35 tahun 2013 tentang perlindungan anak dengan pidana paling lama 15 tahun. Dan khususnya kepada pelaku yang berinisial ASR yang melakukan eksekusi pembunuhan tersebut, dia dikenakan pasal 338 KUHP yang isinya itu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu di sini saya mencantumkan apa sih kaitannya kasus tersebut dengan materi tindak pidana umum ini. Jadi menurut saya kasus ini tuh dapat dikaitkan dengan materi tindak pidana umum ini karena perbuatan yang dilakukan itu adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan ini adalah tindakan pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, yang dimana tindakan tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi wajar dan pasti pelaku tersebut harus mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang tertulis.
Baik, cukup sekian mungkin penjelasan yang dapat saya berikan tentang materi tindak pidana umum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.